Mata Pendidikan IPA dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kita yang beranggotakan 6 orang. siapa aja sih? Saya Raihan Nurwanda. Saya Risma Nurhidayah. Saya Sabila Nurfelia Putri. Saya Fania Nurmauliyah. Yes. Ada tugas nih. Tugas project. Cari masalah. Mau tahu nggak sih? Terus gimana ini? Kita harus cari di mana? Iya, mana ada. Lagian kita kan sekarang tinggal di daerah kota. Ada juga ya. Terus Fania mana sih? Nggak ada tanda. Coba telepon juga. Iya. Tugasnya wawancara. Terus proposal juga. Iya. Ribet. Oh, kamu di mana? Oh, di jalan. Bentar lagi sampai. Oke, ditunggu ya. Guys, ada tugas ya? Iya. Terus gimana ya? Oh ya, kamu ada rekomendasi nggak? Tempatnya atau di mana? Aku sih kepikiran di rumah. Di daerah rumahku. Mana? Pulau Bawean. Mana nggak tahu. Emang di sana ada masalah apa? Iya. Kalau cuaca buruk tuh cuma deras-derasnya hujan gitu. Itu listrik padam. Ide bagus sih sebenarnya, bagus sih. Boleh. Jadi kita harus nanti ke sana dong. Iyalah. Oke. Saya mau nggak? Boleh. Kan kita ke sana. Iya. Kita tujuannya buat apa sih? Aku nggak tahu. Aku bingung. Jadi, tujuan kita melakukan wawancara ini yang pertama adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pemadaman listrik di Pulau Bawean. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kendala pasokan bahan bakar pembangkit listrik di Pulau Bawean. Yang ketiga, yaitu memahami upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi permasalahan pemadaman listrik. Yang keempat, supaya kita mengetahui rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk menjamin ketersediaan listrik yang stabil di Pulau Bawean. Yang kelima, untuk membantu harapan dan aspirasi masyarakat Pulau Bawean terkait kendala pasokan listrik di daerah tersebut. Assalamualaikum. Salam. Mau minta waktunya sebentar boleh? Boleh? Ini terus apa saya dapat tugas untuk wawancara warga di sini buat tugas fisika. Ya. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Bisa Ibu ceritakan masalah listrik apa saja yang sering terjadi di desa ini? Kalau masalah listrik, insya Allah nggak terlalu ada kendala, tapi kalau cuaca buruk, kadang iya ada pemadaman. Oke, selanjutnya seberapa sering pemadaman listrik terjadi di desa ini? Biasanya berapa lama durasi pemadaman tersebut? Tergantung cuaca. Biasanya kalau cuacanya buruk itu agak lama, soalnya perbaikannya mungkin agak sulit gitu. Terus, apa pemadaman listrik terjadi secara tiba-tiba atau ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak PLN? Kalau pemadamannya karena cuaca nggak ada pemberitahuan. Tapi kalau pemadaman karena perbaikan kadang ada pemberitahuan. Bagaimana dampak yang Ibu rasakan akibat sering terjadinya pemadaman listrik di desa ini? Aktivitas yang utama aktivitas kayak elektronik juga kadang ada kerusakan karena dampaknya. Terus, apa pemadaman listrik juga mempengaruhi aktivitas sehari-hari Ibu dan keluarga? Bisa Ibu jelaskan? Pasti jelas itu karena semua kan sekarang udah menggunakan elektronik kebanyakan kalau alat rumah tangga. Terus, pernahkah Ibu melaporkan masalah listrik ini kepada pihak PLN? Bagaimana tanggapan dan tindak lanjut mereka? Nggak pernah, nggak ada wewenang ke sana.
Berarti tidak pernah melaporkan Tidak pernah. warga Tapi lain? warga lain ada. Kalau itu pemadamannya agak lama mungkin ada. Terus menurut Ibu sendiri, apa penyebab utama sering terjadinya pemadaman listrik di desa ini? Itu tadi cuaca. Apakah Ibu pernah mengalami kerusakan pada peralatan elektronik akibat tegangan listrik yang tidak stabil? Pernah. Contohnya? Kayak kulkas itu alatnya di dalamnya itu kadang kurang, pendinginnya kurang bagus. Oke, apa harapan Ibu terhadap pihak PLN dalam mengatasi masalah listrik yang terjadi di desa ini? Lebih cepat tindakan untuk perbaikan dan tetap ada komunikasi ke warga kalau ada pemadaman. Apa saran Ibu agar masalah listrik di desa ini dapat segera teratasi dengan baik? Saran aja. Ya, mungkin diperbanyak alat yang lebih tahan dari cuaca gitu, kayak kabel yang otomatis nggak terdampak dari cuaca. Yang kami harapkan Mbak dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus terhadap isu kelistrikan tersebut di pulau ini. Kami membutuhkan dukungan untuk membangun infrastruktur kelistrikan seperti pembangkit listrik tenaga surya, atau dengan masyarakat bawean dapat memperoleh pasokan listrik yang stabil dan dapat diandalkan untuk jangka panjang. Oke, terima kasih. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, didapatkan sebuah ide dan harapan dari masyarakat, yaitu masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur listrik di Pulau Bawean. Kemudian, tanggapan dan harapan dari kelompok kami yaitu, yang pertama, pemerintah dapat mempermudah akses pengiriman bahan bakar ke Pulau Bawean, dan juga pemerintah dapat melakukan cek berkala terkait stok bahan bakar yang berada di Pulau Bawean, agar ketersediaan bahan bakar tetap terjaga di saat terjadi pemadaman listrik. Yang kedua, dikarenakan keadaan di Pulau Bawean wilayah perairan lebih luas dibandingkan daratan, maka pemerintah dapat melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga ombak laut dan pembangkit listrik tenaga udara yang berasal dari angin laut. Yang ketiga, pembuatan panel surya di setiap rumah. Jadi, kesimpulan yang kami peroleh dari wawancara yang telah dilakukan yaitu permasalahan listrik yang terjadi di Pulau Bawean disebabkan oleh seringnya pemadaman listrik yang tiba-tiba akibat cuaca buruk seperti hujan lebat dan angin kencang, serta infrastruktur listrik yang kurang memadai. Jadi, warga Pulau Bawean mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terkait pemadaman listrik dan pemenuhan sarana prasarana infrastruktur listrik di Pulau Bawean.